Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Erika di Sekolah Minggu Sion Mojosongo. Nah, pagi hari ini siapa yang sudah siap untuk ikut sekolah minggu? Angkat tangan. Ya, Kak Erika juga siap untuk ikut sekolah minggu. Namun sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa, kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk memberkati, untuk menyertai sekolah minggu kita pada minggu pagi hari ini. Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Mbak Erika yang pimpin. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami, anak-anakmu, Sion, GKJ Mojosongo, kembali ke hadirat-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini, pada minggu ini, kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati supaya sekolah minggu kami boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami yang ikut dalam sekolah minggu pagi hari ini supaya Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan boleh berikan berkat yang luar biasa dan berikan kesiapan supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, setelah kita berdoa pembukaan, tiba saatnya untuk kita memulai sekolah minggu kita dengan menyanyikan satu buah pujian, yaitu Ada Satu Sobatku. Semuanya ikut bernyanyi ya, karena kita mau bernyanyi buat Tuhan, jadi kita harus semangat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di saat aku susah, waktuku sendirian, Yesus selalu mengurapi diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di saat aku susah, waktuku sendirian, Yesus selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua, yaitu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Buat adik-adik yang ada di rumah, kita mau sama-sama bergerak, kita mau sama-sama ikuti gerakan lagu ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda.
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dar! Nah adik-adik, setelah kita tadi bernyanyi di lagu pertama dan kedua, bahkan kita ikut bergerak untuk menghidupkan lagunya. Nah, saat ini kita mau sama-sama mengambil sikap yang baik, sikap yang tenang, karena kita mau menyambut firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau sama-sama menyanyikan satu buah pujian lagi. Kita mau sama-sama menyatukan hati kita, karena sudah bernyanyi, kita mau menyatukan hati untuk menerima firman Tuhan. Maka dari itu, kita mau sama-sama pujikan Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dan sehat ya. Tidak terasa sudah hari Minggu lagi. Kita beribadah lagi dan kita kebaktian lagi. Anak-anak sudah siap untuk beribadah pada saat ini? Sudah pastinya. Dan saat ini Bunda Rini akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Sudah ya? Oke, belum membacakan firman Tuhan, Bunda Rini mau tanya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, siapa yang mampu atau bisa memainkan alat musik? Pasti ada ya, karena kemarin Bunda Rini waktu kebaktian itu ada anak sekolah minggu yang mengiringi pujian di gereja. Nah, anak-anak tahu nggak macam-macam alat musik? Apa saja coba? Ada gitar, ada ya, pasti ada gitar, ada djembe, ada kajon, ada saksofon, ada drum, ada organ juga, dan masih banyak lagi. Nah, semuanya itu adalah alat musik. Nah, biasanya kalau anak-anak itu mampu
memainkan alat musik, entah itu organ, entah itu gitar, entah itu djembe. Nah itu biasanya orang mengatakan, wah anak itu punya talenta, anak itu punya bakat. Nah itu, nah ternyata bakat atau talenta atau kemampuan itu yang memberikan siapa? Yang memberikan adalah Tuhan. Nah biasanya kemampuan, talenta, bakat yang kita punya itu biasa disebut adalah karunia. Nah karunia yang diberikan Allah kepada setiap orang pasti. Nah karena karunia-karunia itu banyak sekali ragamnya. Kalau tadi ada gitar, ada djembe, ada organ, ada drum, itu adalah karunia atau alat-alat untuk bermusik. Ini juga ada karunia mungkin di bidang olahraga. Nah, Nana bisa menyebutkan apa saja coba? Iya, ada badminton, ada juga sepak bola, ada juga taekwondo, ada juga bola voli. Nah, main voli ya itu adalah bakat atau kemampuan anak-anak yang di bidang olahraga. Ada juga yang di bidang misalnya seni. Nah, mungkin ada seni tari, ada menyanyi, terus ada juga seni melukis atau seni pahat. Ada juga bermacam-macam sekali seni ya yang ada. Nah, mungkin juga ada di bidang pendidikan, misalnya bahasa. Anak-anak juga bisa bercerita dengan baik, mendongeng, atau juga berpuisi. Nah, itu juga bahasa ya. Dan mungkin juga anak-anak bakat atau pinter tentang apa? Matematika. Nah, semuanya itu adalah karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus apa? Saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan kita diajarkan, firman Tuhan kita pada saat ini diajarkan tentang karunia. Nah, seperti Paulus ya, kita akan melihat nasihat Paulus yang ada di Korintus. Yuk kita siapkan Alkitab kita ya. Mari kita akan baca Alkitab kita di Korintus ya, di 1 Korintus ayat 1. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Sudah siap? Nah, anak-anak yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan Bunda Rini ya dalam membaca firman Tuhan saat ini. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9 yang demikian firman-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, itu anak-anak firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Nah, adapun ayat indahnya atau ayat emasnya itu diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. Sudah bacakan ya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia
kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Udah ulang sekali lagi. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi di awal Bunda katakan bahwa kita semua itu dikasih karunia. Nah, karunianya kan tadi bermacam-macam. Ada karunia tentang bidang seni, pendidikan, atau olahraga. Nah, juga di bidang apa, musik. Nah, tadi di awal Bunda katakan bahwa ada anak sekolah minggu yang pintar bermain musik, bermain organ. Nah, itu tentunya segala sesuatu itu pasti tidak langsung begitu saja anak itu mampu untuk bermain organ. Nah, pasti apa? Berlatih dulu. Nah, apa yang kita lakukan kalau Tuhan sudah memberikan bakat pada kita atau talenta, yaitu kita harus mengembangkan diri. Nah, kalau kita sudah tahu mau bermain musik, organ, kita tetap harus berlatih supaya apa? Supaya kita fasih di dalam ini memainkan organ dengan baik tentunya. Kita nggak boleh malas. Kita tetap harus semangat. Nah, karena segala sesuatu yang menjadi baik itu pasti melalui proses dari awal. Nah, demikian juga banyak anak sekolah minggu loh yang punya bakat karunia yang Tuhan berikan kepada anak-anak semuanya. Mungkin di bidang nyanyi, kalau musik tidak bisa, tetapi ternyata kalau memuji nama Tuhan suaranya bagus dengan penghayatan yang baik. Nah, itu talentanya di situ. Kita asah, kita latihan terus-menerus biar suara kita lebih mantap, lebih bulat, kata juri-juri di Indonesian Idol itu ya, supaya suaranya ngempel, supaya suaranya bagus. Nah, itu kalau di bidang nyanyi. Ada juga loh anak sekolah minggu itu dari Sion berapa ya? Sion 5 itu punya keterampilan. Kita itu ya, dia bikin kalung, bikin anting-anting, melukis. Nah, itu juga karunia Tuhan. Nah, dia dengan apa? Berlatih terus-menerus. Tanpa latihan juga tidak akan apa? Menjadi baik hasil karyanya. Kalau tadi yang organ tadi dari sekolah minggu Siang Wonorejo, itu juga ada anak yang punya talenta apa? Untuk jadi MC, nah untuk berdoa, nah jadi hal yang kecil itu semua adalah karunia Tuhan. Kalau kita tekuni, terus kita latih dengan sungguh-sungguh, kita kembangkan tanpa ada rasa malas. Nah itu ya anak-anakku yang dikasih Tuhan, seperti firman Tuhan ini ada karunia. Nah di sini Rasul Paulus menasihatkan orang-orang di Korintus dan menasihatkan kita semua bahwa ada dua hal karunia itu yang dari Tuhan. Satu, kasih karunia janji Tuhan itu tentang keselamatan. Nah, Paulus ini bersyukur, dia mengucap syukur karena apa? Janji keselamatan yang diberikan buat kita semuanya. Nah, apalagi sebentar lagi kita kurang berapa hari ya, kita akan masuk ke bulan Desember. Nah, kita akan merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk siapa? Menyelamatkan kita semua. Nah, bunda, anak-anak, orang tua, dan semuanya. Nah, itu karunia yang Tuhan berikan buat kita. Yakin bahwa Tuhan ini adalah yang menyelamatkan kita, seperti di ayat yang ketiga ya, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Nah, janji Tuhan memberikan keselamatan dan ini sudah terbukti. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus disalib, mati dan dikuburkan itu untuk menyelamatkan kita semuanya. Dan yang kedua adalah tadi karunia yang diberikan Tuhan ini tentang bakat-bakat kita. Bakat kita yaitu tadi ada bidang olahraga, bidang pendidikan, bidang seni, dan semuanya. Nah, bakat-bakat tadi yang sudah kita punyai itu jangan dipendam,
jangan untuk diri kita sendiri. Kalau anak-anak kemarin mendengarkan firman Tuhan ya, kalau ibadah itu ada talenta, ada 3 orang. Nah, itu diberi talenta. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Dan yang 3 dan 2 ini mau mengembangkan talenta yang diberikan tuannya. Akhirnya berkembang dan menghasilkan. Tetapi 1 orang yang malas, dia malah menyalahkan tuannya. Dia punya 1 talenta sesuai dengan yang kemampuannya, tapi dipendam. Tidak mau mengembangkan. Sama saja dengan bakat yang kita punyai. Kalau kita sudah berlatih dengan sungguh-sungguh, jangan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk apa? Nah, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Mungkin dengan cara ada kegiatan di sekolahan, kita bisa mengisi di pensi. Mungkin juga pada waktu ada persekutuan doa, kita main gitar, kita menjadi MC-nya, kita menjadi pemimpin pujiannya. Bakat-bakat yang kita punyai itu harus kita kembangkan. Kita berlatih dengan sungguh-sungguh, jangan sampai ada malas. Nah, apalagi di masa pandemi ini ya, anak-anak masih tetap di rumah, belajar di rumah. Anak-anak tidak boleh bosan. Kita gali bakat yang kita miliki. Setelah selesai pembelajaran, daripada bengong, daripada mikir kok orang masuk sekolah terus. Nah, kreativitas kita bangun. Misalnya yang tadi bisa main organ, ya kita mungkin bisa bikin lagu, atau mungkin juga yang kreativitas membuat kalung itu kita kembangkan jadi nanti bisa terjual, ataupun bakat-bakat yang lain. Nah, kita tetap latihan voli, kita tetap latihan badminton. Siapa tahu nanti kalau sudah masuk ada lomba badminton, kita bisa ikut. Nah, itu anak-anak yang dikasih Tuhan, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita pelihara dan harus kita jaga. Terlebih lagi, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara apa? Kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kita, kita harus membalasnya dengan kasih setia kita untuk Tuhan. Kita rajin berdoa, rajin membaca kitab, kita rajin beribadah juga, dan tentunya apa yang kita miliki kita kembalikan untuk Tuhan, supaya orang-orang yang lain bisa mendengar, bisa mengerti, bisa melihat apa talenta yang kita miliki. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, karuniaku, karuniamu, untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu tema kita hari ini. Nah, kesimpulannya bahwa firman Tuhan pada saat ini adalah bahwa kita diberikan karunia oleh Tuhan tentang keselamatan yang diberikan kepada kita. Karena keselamatan, karunia diberikan kepada kita itu tidak cuma-cuma, atau kita diberikan secara cuma-cuma, maksudnya bukan tidak cuma-cuma ya, tetapi Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tidak ada orang yang bisa membeli karunia itu. Kita bisa ngorjon, mungkin orang lain, oh Bunda Rini tak belinya ya bakatmu, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, jadi kalau Tuhan sudah memberikan kemampuan karunia kepada kita dengan cuma-cuma, kita pelihara, kita latih, kita kembangkan supaya apa yang kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa taekwondo, ya jangan sampai kita untuk apa? Gelut. Jangan sampai kita alat kita untuk bertengkar, tetapi untuk membela diri kita. Nah, itu anak-anak yang dikasih Tuhan. Sekali lagi Bunda ingatkan, karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita pelihara dengan baik. Dan juga kita harus menghargai talenta orang lain. Jangan sampai kita jadi sombong. Gambarmu kok jelek toh? Nah, lebih baik itu loh, aku organ, bisa main organ di gereja. Gitu saja jelek. Tak boleh seperti itu. Karena apa? Setiap orang, setiap anak itu berbeda karunianya. Karena kita semua karunia itu beragam, kita saling menghargai dan kita juga saling menghormati. Dan kita tidak boleh sombong kalau kita Tuhan sudah berikan karunia itu.
Nah, itu cerita Bunda hari ini. Besok kita akan lanjutkan lagi di cerita yang lain. Dan tetap ingat ya, kita harus tetap berlatih terus-menerus apa yang sudah kita miliki, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kami Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu baik adanya buat kami, bahwa Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Kami juga bersyukur karena Tuhan berikan talenta-talenta buat kami dan buat anak-anak kami. Berkatilah Tuhan anak kami yang sudah Tuhan pilih mempunyai talenta, baik itu talenta untuk berdoa, talenta untuk menyampaikan firman, talenta untuk bermusik ataupun yang lain, supaya kami juga boleh mempersembahkan karunia kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak kami yang hingga sampai saat ini masih sekolah di rumah atau pembelajaran secara online. Beri kepandaian, kecerdasan, dan semangat Tuhan walaupun anak-anak kami masih belajar di rumah, dan beri kesehatan buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, banyak sekali pelajaran yang boleh kita ambil, yaitu bahwa kita, anak-anak Tuhan, mempunyai karunia atau bisa juga kita sebut sebagai bakat ataupun keahlian kita yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang pintar menggambar, bernyanyi, menari, ataupun berolahraga. Nah, yang paling penting adalah bahwa adik-adik harus saling menghargai antara karunia satu dengan yang lainnya. Nah, yang terpenting lagi, karunia yang kita miliki ini bisa kita persembahkan untuk Tuhan, supaya nama Tuhan lebih dipermuliakan lagi. Nah, saat ini kita sudah ada di ujung acara sekolah minggu kita. Nah, walaupun kita harus berpisah untuk minggu ini, kita akan bertemu minggu depannya lagi. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Erika yang pimpin untuk doa penutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan. Sungguh memberkati hati kami dan supaya bisa kami terapkan pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami minggu depan di sekolah minggu GKJ Mojosongo. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, amin. Sekolah minggu pada minggu pagi hari ini boleh berakhir, tapi kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Oke, Kak Erika pamit dan bertemu lagi dengan kakak-kakak yang lainnya di minggu yang akan datang. Oke? Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.